Pautere adalah pelabuhan kapal rakyat yang terletak di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelabuhan yang berjarak 5 km atau sekitar 30 menit dari pusat kota Makassar merupakan salah satu pelabuhan rakyat warisan tempo dulu yang masih bertahan, juga menjadi bukti peninggalan Kerajaan Gorontalo sejak abad ke-14 sewaktu memberangkatkan sekitar 200 armada perahu pinisi ke Malaka. Nah, saudara, satu lagi destinasi wisata yang ada di Kota Makassar wajib untuk Anda kunjungi. Saya saat ini ada di Pelabuhan Pautere. Anda bisa melihat di belakang saya ada aktivitas bongkar muat karena memang pelabuhan ini selain juga ada keindahan kapal-kapal medisi yang bisa Anda lihat, juga menjadi pelabuhan rakyat untuk aktivitas bongkar muat barang untuk berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dan Pelabuhan Pautere ini adalah peninggalan sejarah di abad ke-14 dari Kerajaan Gorontalo. Ingin tahu sejauh mana keindahan dari Pelabuhan Pautere ini? Langsung ikuti saya di sini. Saat berkunjung ke Pautere, Anda akan disambut ratusan kapal pinisi yang berderet rapi. Pinisi memang sangat terkenal sebagai kapal rakyat khas Kota Makassar. Tetapi yang mencuri perhatian saya adalah aktivitas bongkar muat barang dari kapal pinisi yang berlabuh di dermaga Pautere. Puluhan buruh tampak sangat gesit saat mengangkut maupun menurunkan barang-barang dari kapal. Barang yang diangkut beragam, mulai dari bahan kebutuhan pokok, hasil bumi, hingga bahan bangunan. Aktivitas bongkar muat ini berlangsung hingga sepanjang hari. Kapal yang parkir di Pautere akan kembali berlayar menuju kota-kota di Indonesia bagian timur, seperti Surabaya, Balikpapan, Samarinda, dan juga Nunukan. Pautere adalah bukti kejayaan Bahari Makassar. Bagi para pecinta fotografi, Pelabuhan Pautere bisa menjadi pilihan karena ada banyak spot menarik yang bisa dieksplor. Nah, itulah tadi perjalanan saya di Pelabuhan Pautere Makassar. Bagaimana Anda sudah tertarik untuk datang ke sini? Untuk Anda yang ingin berkunjung ke pelabuhan ini, pastikan Anda membawa kamera terbaik Anda, karena hanya di sini Anda bisa mengabadikan momen yang luar biasa, mengabadikan kapal-kapal pinisi yang luar biasa cantiknya. Dan akhirnya sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya. Apakah pemandangan artistik nan cantik seperti ini hanya dapat kita lihat di Bali? Tidak. Hiasan patung batu yang tersemat di berbagai sudut dengan nampak elok nan kokoh memanjakan mata bagi siapapun yang memandangnya dapat kita lihat hampir di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia. Sebut saja seperti di villa, hotel, restoran, dan tempat publik lain. Ya, seni rupa yang satu ini tak pernah padam. Patung batu yang dulunya disakralkan dan hanya untuk sesembahan, lantaran tuntutan era, kini dapat menjadi hiasan dengan nilai seni tinggi. Patung batu tentu sama ya, artinya secara seni mereka punya kaidah-kaidah, secara kaidah estetik mereka juga punya aturan-aturan tertentu, secara penampilan mereka juga masih berstandar pada upaya-upaya lama, standar-standar lama, tetapi kegandrungan itu juga muncul dalam sektor-sektor kontemporer. Jadi beberapa patung batu yang saya amati itu sudah sangat banyak digunakan di beberapa hotel modern. Bahkan konsumsi hotel yang besar di Bali itu memanfaatkan secara optimal catatan-catatan sejarah kebudayaan lama itu di hotel-hotel masa kini.
tak sedikit yang memilih patung batu. Mempunyai nilai seni tinggi menjadi alasan. Prestis. Untuk mengukir batu itu berbeda kalau kita buat dari cor-coran gitu yang sudah tercetak gitu ya. Itu butuh teknik yang tinggi. Jadi butuh kepiawaian seseorang untuk membuat itu desain, kemudian bagaimana memilih material yang cocok seperti itu menjadi sesuatu yang punya estetika dan enak untuk dipandang itu. Kemudian juga dari keawetannya itu terus saya rasa untuk patung batu itu akan lebih awet daripada yang jenis yang lainnya juga. Patung batu, salah satu barang seni tertua di dunia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Yang tak lain jika di Indonesia adalah zaman kerajaan. Salah satunya Majapahit. Kerajaan Hindu terluas dan terbesar di Indonesia yang terletak di Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit tahun 1293 silam, membawa kekuasaan hingga seantero Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Kesejahteraan dirasakan rakyat kala itu saat Majapahit mengalami masa kejayaan di abad 14 di pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada yang kini terus melegenda tak surut oleh zaman. Kesejahteraan rupanya tak hanya dirasakan di masa silam, namun terus berlanjut hingga kini. Khususnya warga Trawulan dan sekitarnya yang merasakan berkah dan tuah nama Majapahit dalam kehidupan mereka. Magongkong, seorang arkeolog dari Belanda, itu pada saat itu punya 3 orang carik ya, semacam pembantu dia yang mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Dan konon kabarnya dari beberapa generasi itu turun temurun dan menurunkan kepakaran, kemahiran membuat patung batu sampai saat ini. Jadi beberapa pematung sudah di Bejijong yang pematung dari logam, kemudian beberapa daerah untuk terakota dan juga batu. Itu kalau ditelusuri masih punya benang merah